semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Syira Puspa. Di video ini aku mau bikin story time tentang produk susu sebelum aku mereview susunya anak aku tuh sekarang apa. Seperti janji-janji aku yang sebelumnya waktu belanja itu. Cuman sebelum itu kan nggak fair nih kalau kalian nggak tahu perjalanan susu mengusung apaan sih, perjalanan memberikan susu eksklusif gitu, apa pemberian susu gitulah kepada anak aku dari bayi gitu. Jadi cerita aja nih daripada lama-lama, dari lahirin dulu ya. Oke, aku melahirkan sesar karena diinduksi nggak keluar dan ketubannya itu udah pecah atau hampir habis gitu. Tapi alhamdulillahnya anak aku tuh nggak nelen air ketuban dan sehat semua gitu. Walaupun dari induksi atau ketuban pecah sampai sesar itu hampir 29 jam. Alhamdulillah anak aku sehat tanpa perawatan khusus kayak gitu deh pokoknya. Terus habis itu, habis lahiran aku ketemu anak aku itu sekitar 2 jam setelah lahiran, itu baru ketemu sama anak aku ya kan, karena kan observasi juga dibawa di ruangan perawatan. Kemudian setelah itu ASI aku itu untuk diasiin kan, cuman ASI aku tuh keluar, cuman anak aku tuh nggak bisa namanya menyedot gitu, karena dia nggak cukup bibirnya sama putingnya itu nggak cukup gitu buat dia sedot gitu. ASInya keluar, namanya ASI keluar baru pertama kali kan nggak mungkin sampai ngocor gitu kan, pasti kayak air kayak rebesan-rebesan doang gitu, dan itu harus di stimulus. Nah aku mau mompa keluar nih ya, mompa, cuman akhirnya ketahuan sama dokternya dan nggak boleh dipompa, harus disusuin. Sedangkan kalian tahu itu di rumah sakit sesar itu sampai 3 hari 2 harian kan, di situ aku 2 hari setengah lah, hampir 3 hari. Terus akhirnya aku pulang, anak aku kasih baby love, karena di rumah sakit itu nggak dikasih apa-apa, nggak minum ASI juga enggak, cuma nyat gak dapat. Terus sampai bibirnya ini merah gitu loh, karena kan nggak bisa nyedot, kena ASI sampai sininya tuh merah semua. Nanti kalau aku punya fotonya aku kasih fotonya tuh di sini ya. Terus setelah itu aku perjalanan pulang sekalian beli susu formula, karena kan anak aku tuh perutnya tuh udah sampai gini. Bayangin deh, 3 hari kamu nggak makan itu pasti lapar banget kan, apalagi juga di rumah sakit kan. Aku waktu ketubannya pecah juga nggak nafsu makan, minumnya juga sedikit, karena kan bener-bener nggak, kita bed rest, nggak bisa apa-apa gitu dan nahan sakit. Dan di rumah sakit itu nggak boleh temenin sama siapapun, bayangkan. Waktu itu suami aku nggak boleh masuk dan aku cuman sendirian aja, bener-bener sendirian, udah kayak meratapi dosa itu udah inget semua. Terus setelah itu next aku kasih baby love yang tahap 1 itu. Terus pupnya itu warnanya tuh emas, cuma tuh kalian tahu kan pupnya, jadi pupnya dia tuh udah keluar waktu pupnya kotorannya dia yang hitam banget gitu tuh udah keluar waktu dia pulang dari rumah sakit persis. Terus aku kasih baby love, pupnya itu warnanya emas ya, agak kuning gitu, cuman kayak belum gitu loh, kayak keras gitu pupnya. Terus setelah itu baby love, akhirnya ASI. Nah ASI aku bisa nyukupin dia sampai 4 bulan. Setelah itu ganti deh, karena aku kerja nggak cukup kan ASI aku buat nutupin dia, akhirnya aku ganti pakai BMT, kan naik ya, pakai BMT. nggak bisa langsung pupnya hijau dan dia ngosor terus gitu, pakai BMT. Terus setelah itu ke konsultasi kan ke BMT-nya, katanya nggak apa-apa, BMT itu Morinaga ya, itu katanya nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kan namanya orang nggak tega gitu ya, masa mau pupnya hijau sampai gigit pantatnya merah juga kita harus diem aja kan, nggak mungkin juga gitu. Setelah itu ganti lagi nih ke baby love gitu, jadi dari 4 bulan BMT stop, terus S26 juga nggak bisa stop,
terus BB Love lagi sampai ke tahap 2 BB Love-nya itu. Pokoknya BB Love tahap 2 itu nggak bisa nutup, langsung pupnya bener-bener udah kayak nggak bisa berhenti gitu loh. Langsung aku berhentiin BB Love, terus Vision Flag gitu, katanya banyak yang cocok juga Vision Flag yang untuk balita, untuk bayi itu kan ada gitu. Nggak cocok juga Vision Flag. Lactogen nggak cocok juga, pupnya tuh hijau hitam kayak gitulah, hijau hitam terus dia ngosor terus, pokoknya nggak berhenti gitu kan. Nah setelah itu baru deh aku coba SGM, dan SGM pupnya normal, dia normal, terus ya warnanya juga wajar, kuning, keemasan, coklat kayak gitu kan, wajar. Tapi sehari itu bisa 4-5 kali pup gitu. Jadi tiap makan pup, tiap minum susu pup, ini pup, pokoknya sampai 5-4 kali deh pupnya itu. Bener-bener parah banget. Akhirnya kan nggak bisa nyoba susu mana lagi kan, karena udah deh, aku udah nyerah banget itu, kayak nyari susu tuh susah gitu. Terus di umur setahun aku nyoba namanya Denkau. Katanya semua anak itu bakalan kecilnya SGM, terus itunya udah setahun terus Denkau. Coba Denkau yang kuning, aku coba dan langsung minum langsung muntah gitu, bener-bener langsung muntah. Jadi minum langsung muntah semua keluar. Oke, berarti nggak cocok ya. Terus aku ganti lagi nih ke Denkau yang hijau gitu. Kenapa nggak mau nyoba SGM lagi? Karena SGM itu yang sebelumnya itu dia pupnya itu 5-4 kali, berarti aku harus ganti dong. Atau ini dia nggak cocok atau gimana, makanya aku ganti dan Denkau kuning nggak cocok langsung muntah, katanya kandungan sukrosa atau laktosanya salah satu dari itu tuh ada yang lebih tinggi. Terus setelah itu aku Denkau yang Batita gitu, Denkau Batita dia cocok gitu, tapi sampai dia 3 bulan terus dia kayak bebelem gitu loh, kayak popnya tuh keras banget dan dia bener-bener kayak udah berusaha banget. Oke, next, terus aku lihat review banyak banget yang nyobain Vidoran gitu, dan akhirnya aku nyoba susu ini. Oke, yang pertama itu bayinya tuh mau aku coba Vidoran juga waktu itu, tapi mikir lagi ya, karena harganya itu kan murah banget, sama SGM aja lebih murah Vidoran coy. Jadi kan kita takut ya, bukan takut sih, maksudnya kan sebagai ibu ininya memberi yang lebih baik gitu. Tapi udah karena kehabisan akal aku untuk mencoba-coba lagi, akhirnya terus aku lihat review-review Vidoran ini sering banget muncul di YouTube aku, di beranda YouTube gitu. Terus akhirnya aku coba deh. Oke, jadi anak aku tuh udah minum Vidoran ini tuh awal 2021 itu udah minum Vidoran ini. Jadi selama dia 1 tahun, dari September itu kan 1 tahun persis, langsung aku ganti Denkau kuning nggak coklat, gak suka, langsung ganti Denkau yang Batita gitu. Batita cocok. Akhirnya akhir Desember itu itulah sembelit parah. Terus akhirnya aku ganti Vidoran dan wow, amazing. Dan aku nggak nyangka banget ternyata dia cocok banget sama Vidoran gitu gengs. Jadi Vidoran X Mars ini tuh mengandung cod liver oil atau minyak ikan kod gitu dari perairan laut dalam. Untuk susunya ini teksturnya itu lembut banget gitu loh, jadi dia cepet banget, kayak kalau kamu kasih air terus kamu kocok itu tuh nggak akan gumpal, tapi dia langsung larut kayak gitu. Mungkin teksturnya kayak BMT, teksturnya tuh kayak BMT. Kalau misalkan Denkau Batita itu kan teksturnya kayak SGM gitu, jadi dia gampang gumpalnya kayak gitu kan. Nah kalau ini tuh teksturnya itu dia langsung larut dari air gitu.
maupun kamu misalkan air panas kamu tuh kurang panas, dia juga akan larut kayak gitu. Tapi jangan dicontoh ya, maksudnya tuh air bener-bener adem gitu loh, bukan hangat gitu loh, bener-bener air dingin itu tuh dia tetap bakalan larut gitu. Untuk rasa aku pakai rasa madu ya, karena dia nggak suka rasa vanilanya. Jadi ini tuh aku kemarin beli ada promo di Indomaret, cuman ada tinggal rasa vanila. Oke, akhirnya aku beli vanila aja itu karena promo kan pikiranku sama aja Vidoran, cuma bedanya dia vanila, ini madu. Dan karena dia juga suka rasa vanila yang dari Denko Batita itu, aku pikir juga suka. Ternyata rasanya itu dia nggak terlalu tertarik gitu, atau nggak terlalu nafsu gitu kan. Anak aku itu kalau siang itu nafsu makannya tambah banget. Jadi dia itu bukan termasuk tipe orang yang susah makan, alhamdulillahnya, tapi makannya suka diemut gitu. Tapi dia suka banget makan kayak gonta-ganti makan, coba ini itu, gue pasti sehari itu bisa 5 kali makan kalau diturutin. Terus setelah minum ini dia udah mulai tuh namanya ngerasain lapar, jadi dari pagi sampai sore itu dia full makan. Minum susu hanya 1 kali ketika mau tidur siang. Setelah itu malamnya itu bisa dari jam 7 sampai pagi itu aku bisa bikin ini tuh 5-6 kali. Bayangin bikin susu 5-6 kali. Jadi saking kuatnya gitu, dan berat badan dia tuh alhamdulillah naik. Terus badannya itu udah agak berisi banget, badannya tuh berisi, makanya banyak juga. Pupnya ini tuh normal, warnanya kuning normal, teksturnya oke, dan durasi frekuensi pupnya itu juga oke banget. Jadi dia pup 1-2 kali sehari gitu. Jadi masih normal kan. Yang anaknya itu kayak agak sensitif dari indera penciumannya, sensitif banget, mungkin jangan dikasih susu ini karena bener-bener amis banget baunya gitu. Kalau dari testimoni saudara aku katanya ini tuh kurang kental. Iya, ini tuh kayak kurang kental gitu susunya, jadi nggak kental banget, jadi bentuknya tuh kayak ringan gitu loh. Malah aku lebih suka sih, karena anak kan kalau nyedot juga lebih enak kayak gitu, walaupun sudah sesuai sama takarannya. Coba deh kalau kalian punya anak gitu kan, minumnya Vidoran, coba komen bener gak pupnya itu bau, atau cuman anak aku aja gitu. Karena bener-bener kayak habis minum ini tuh pupnya jadi beda gitu loh, baunya, aromanya, bener-bener kayak kamu tuh lagi makan sesuatu yang amis kayak gitu, atau kayak kamu kayak sendawa gitu, baunya kayak minyak ikan kayak gitu loh. Kalau itu dari susunya, baunya tuh kayak kamu abis minum minyak ikan terus kamu sendawa. Nah itu dari bau susunya tuh kayak gitu. Oke, di sini dituliskan kalau dia itu ada cod liver oilnya. Tadi ada omega 3, omega 6. Omega 3 nya ini 119 mg per sajian. Kalau omega 6 nya 942 per sajian gitu. Untuk takarannya ini menurut aku sama aja kayak Denko, takarannya 180. Sorry, kalau Denko itu kan kayaknya 190, 3 sendok takarnya ini 180, dia pakai 3 sendok takar gitu. 3 sendok takarnya itu 3 sendok makan kayak gitu ya guys, gitu. Terus ya maksimal 2 jam dibuatnya, jangankan 2 jam gitu, karena kalau 2 jam itu pasti dia udah aromanya udah beda menurut aku. Terus di sini juga udah ada saran penyajiannya. Dia ada biasa ya, ada protein, karbohidrat, serat, gula, inulin, natriumnya lumayan dikit, nggak banyak natriumnya. Itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin K, B1, B2, B5, B6, B12 kan seperti biasa. Ada vitamin C juga ada buat imunnya dia, kolin, inusin, biotin, kalsium, fosfor, magnesium, zinc, DHA juga ada kan, ada minyak ikannya juga pasti ada DHA-nya. Dia mengklaim dia kaya kandungan omega 3, omega 6,
sumber serat dari inulinnya, terus tinggi protein, 12 vitamin dan mineralnya. Dia juga mengeklaim nih minyak ikan kod dari perairan laut dalam kayak gitu. Oke, jadi ini punyanya Tempo Scan dari itu. Oke, sekian dulu review susu Vidoran dari aku. Sebenarnya banyak ininya ya, banyak storynya ya daripada reviewnya. Tapi kalau kalian mau kasih aku lihat perbandingannya gitu kan, mungkin aku nanti akan bikin perbandingannya antara susu Vidoran dan susu Batita, atau sebaliknya kalian bisa komen, karena harga Vidoran sama Batita itu menurut aku 11-12 hampir sama, cuman lebih mahal ini 1000, cuman ini dapat 1 kilo, dan kalau di Denko Batita tuh 900 gram, jadi hampir sama ya kalau dihitung-hitung lah ya, mahal Batita gitu. Karena ini jaraknya tuh cuma 1000 rupiah atau 2000 rupiah, ini dapat 1 kilo dan itu dapat 900 gram. Kalau kalian mau dikolepin di review balik ini, diduetin ini sama Batita, boleh banget gitu, kalian komen di bawah ya. Oke, sekian dulu review aku tentang susu Vidoran X Smart ini yang 1 plus. Buat kalian kalau mau nih dengerin collab aku, ujian collab aku, mau dibuatin video lagi versus susu-susunya, nanti aku bakalan bandingin ini sama Denko Batita. Tolong komen di bawah ya. Buat kalian juga yang belum subscribe, please banget subscribe, karena subscribe kalian itu berarti banget buat aku. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.